Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Ali Ermawati, M. Adu, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu, kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Raja Kalacakra. Orang yang melihatnya pasti mengatakan orang itu adalah pengemis. Sebenarnya lah, lelaki tua itu ada kalanya makan untuk mengisi perutnya dari pemberian orang lain. Apa yang kau lihat, Nyai? Kasihan. Apa yang membuatmu kasihan? Ya, ada seorang lelaki tua, Kakang. Kira-kira sebaya dengan ayahku. Ia tentu lapar berhari-hari tidak makan. Coba Kakang lihat. Orang itu lunglai bersandar pada sebatang pohon di tepi jalan. Kau selalu menaruh iba kepada orang-orang macam itu, Nyai. Aku hanya membayangkan. Orang itu adalah ayahku, yang hilang dan sampai sekarang belum pulang. Apa perlu aku memanggil orang itu? Panggil dia, Kakang. Biar aku akan menyiapkan makanan supaya tidak kelaparan. Ya, baiklah. Akan aku panggil. Kisanak. Kiai, aku ingin berbicara. Ada apa? Ternyata bukan orang gila. Tatapan matanya menunjukkan orang ini mampu mengendalikan diri. Kau ingin bicara denganku, anak muda? Benar. Tidak salahkah kau, anak muda? Lihatlah bagaimana wujudku. Istriku mempersilakan kau singgah. Istriku sudah menyiapkan makanan untukmu. Mari, Kiai, jangan menolak. Lelaki tua yang pakaiannya compang-camping dan tidak karuan itu ternyata tidak menolak tawaran kebaikan orang. Dia segera bangkit dan mengikuti langkah lelaki muda itu. Dan dengan segenap keramahannya, istri pemilik rumah menyilakan menyantap makanan yang telah disediakan. Kasihan dia, Kang. Orang itu tentu telah berhari-hari tidak makan. Ia makan dengan lahap sekali. Siapa nama orang itu, Kang? Aku belum menanyainya. Kang, nampaknya ia bukan orang gila. Aku mengira orang itu sedang menghadapi masalah yang mengakibatkan keadaannya seperti itu. Maksudku, pikirannya waras. Lalu, apa maksudmu, Nyai? Sebagai seorang prajurit, kau banyak meninggalkan rumah ini. Bagaimana kalau orang itu kita ajak saja tinggal di sini, menemani aku? Hitung-hitung kita berbuat kebaikan kepada orang lain. Hatimu terlampau putih, Nyai. Gampang sekali kau iba kepada orang lain. Jangan begitu. Kakang keberatan? Iya. Ya sudah, aku kan hanya usul. Kalau kau membutuhkan teman, aku akan mencarikan. Mungkin dari keluargaku atau dari keluargamu. Akan tetapi, asal-usulnya harus jelas. Di sebuah ruangan, lelaki tua itu makan dengan lahap, nyaris sebakul nasi dengan kulupan dedaunan yang disertai sambal pedas, ludes di lahapnya. Manakala perutnya telah kenyang, dia mempusai, namun sesaat kemudian matanya menerawang ke kejauhan. Sudah kenyang, Kiai? Wah, sudah.
Perutku sudah penuh dan tidak ada tempat lagi untuk makanan lain. Aku telah kenyang. Wah, terima kasih. Aku tidak mengira di dalam perjalananku ini masih ada orang yang mau berbaik hati kepadaku. Siapakah Kiai? Dari mana Kiai berasal? Apakah Kiai tidak mempunyai keluarga? Bumi adalah rumahku dan langit tempatku berteduh. Nampaknya Kiai keberatan menceritakan asal-usul Kiai. Apakah kau seorang prajurit anak muda? Benar Kiai. Bagaimana Kiai tahu? Aku melihat sebuah tanda raja berwujud kembang melati di lenganmu. Bukankah itu sebuah pertanda kesatuan keprajuritan? Kiai tahu? Iya. Bagaimana keadaan Kediri pada saat ini? Jangan bingung melihatku. Aku ini bukan hantu. Aku ulangi lagi pertanyaanku. Bagaimana keadaan Kediri saat ini? Rupanya Kiai pernah tinggal di Kediri dan menaruh perhatian pada apa yang terjadi di Kediri. Nanti aku akan berbicara kepadamu. Sekarang ceritakan bagaimana hubungan antara Kediri dan Ganter. Prajurit muda itu tertegun, dan taulah dia bahwa lelaki tua berpakaian compang-camping itu tentu menyimpan sebuah rahasia. Prajurit muda itu memperhatikan tamunya dengan seksama, dan sesuatu hal menumbuhkan rasa penasarannya. Aku seperti pernah melihat Kiai. Apa betul? Heran. Aku seperti pernah melihat Kiai, tetapi entah di mana. Aku lupa. Siapakah Kiai? Ceritakanlah dulu keadaan Kediri. Baiklah. Akan aku ceritakan. Kediri sekarang ini dalam keadaan yang tidak menentu Kiai. Ganter dengan pasukan segelar sepapan telah siap menyerbu. Kediri bersikap menunggu. Akan tetapi berhari-hari berlalu, ternyata baik Tumapel maupun Ganter belum juga menyerang Kediri. Itulah yang menyebabkan keadaan membingungkan. Bagaimana dengan Tumenggung Ranapatma? Tumenggung Ranapatma? Gusti Tumenggung Ranapatma telah dipenjarakan, Kiai. Lalu siapa yang menjadi panglima keprajuritan Kediri sekarang? Tumenggung Yudapaksa. Yudapaksa? Iya, Kiai. Ia menjabat kembali kedudukannya yang pernah merucut dari genggaman tangannya. Benar, Kiai. Wah. Sekarang menurutmu bagaimana? Apakah Kediri akan memenangkan peperangan menghadapi Tumapel? Aku tidak tahu, Kiai. Itulah yang aku cemaskan, Kiai. Kami belum lama menjadi suami istri. Aku sering gelisah kalau membayangkan suamiku berangkat ke medan peperangan dan kemudian gugur, meninggalkanku untuk selama-lamanya. Nyai, aku minta kau jangan berkata begitu. Dahulu, ketika kau memutuskan mantap mendampingi aku menjadi istriku, kau telah sadar sepenuhnya segala macam kemungkinan yang akan dihadapi oleh istri seorang prajurit. Andai kata perang itu tidak perlu terjadi. Kiai, aku sudah menceritakan apa yang Kiai kendaki. Sekarang izinkan aku mengetahui siapakah Kiai sebenarnya. Benar kau merasa pernah bertemu denganku? Benar, Kiai. Siapakah Kiai? Cobalah kau ingat-ingat. Di manakah kau merasa pernah bertemu denganku? Di mana ya? Apa di pasar? Di pasar? Rasanya tidak, Kiai. Aku tidak pernah pergi ke pasar. Ya, barangkali di tempat lain, di alun-alun apa? Alun-alun? Alun-alun? Tuan adalah... Jagat Dewa Batara. Tuan... Kediri pada saat ini tengah memburu-buruku. Siapa yang berhasil menangkap aku tentu akan mendapatkan sebuah ganjaran yang besar. Tuan adalah
Gusti Tumenggung Murtiwandawa. Prajurit muda itu benar-benar terkejut. Dia tidak pernah menyangka orang yang berpakaian compang-camping bagaikan pengemis itu adalah orang yang pernah amat dekat dengan Raja Kediri. Dia adalah Sakya Murti, atau yang lebih terkenal dengan sebutan Tumenggung Murtiwandawa. Prajurit muda itu terlongong-longong. Dia kebingungan. Apakah kau akan menangkapku, anak muda? Aku bekas Tumenggung Murtiwandawa. Aku pernah melakukan sebuah kesalahan terhadap Kediri yang tidak termaafkan. Aku diburu-buru, dan barang siapa yang berhasil menangkapku akan mendapatkan ganjaran. Jika ganjaran itu berupa uang, tentu akan dapat kau pergunakan untuk hidup 7 turun-temurun, anak muda. Tidak, Kiai. Aku tidak akan melakukan hal itu. Aku tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Andai kata kau mampu, kau tentu akan berkata lain. Juga tidak, Tuan. Karena aku mempunyai hati nurani. Sekarang, bolehkah aku minta pamit? Aku merasa perutku sudah kenyang. Aku tidak tersiksa lagi karena beberapa hari kelaparan. Boleh aku pergi, anak muda? Tuan, kalau Tuan berkenan, aku persilakan Tuan untuk tinggal bersama kami. Kami tidak keberatan. Benar, Tuan. Tinggallah bersama kami. Sebaiknya aku tidak menuruti permintaanmu. Relakan saja aku pergi. Akan tetapi, aku benar-benar mengucapkan terima kasih. Tuan akan kemana? Aku akan mengikuti kemana kakiku bergerak. Kesanalah aku akan melangkah. Masih terkesima, prajurit muda itu memandang ke arah Tumenggung Murtiwandawa melangkah. Perlahan seperti tidak bertenaga. Sulit dibayangkan, seorang Tumenggung yang dulu terkenal gagah perkasa, sekarang lontang-lantung tidak karuan seperti seorang pengemis. Apa yang sebenarnya terjadi, Kakang? Entahlah, Nyai. Aku sendiri tidak mengerti. Aku tidak mengerti bagaimana keadaan Tumenggung Murtiwandawa bisa demikian. Akan tetapi, apakah benar orang itu tadi Gusti Tumenggung Murtiwandawa? Iya, aku yakin. Bukankah seperti yang dulu Kakang pernah menceritakan, Tumenggung Murtiwandawa adalah Tumenggung yang jahat, yang kejam? Dan apa yang kau lihat tadi? Apakah kelihatan dia seorang yang kejam? Tidak. Nah, pada suatu kurun waktu, Tumenggung Murtiwandawa memang kejam. Tetapi itulah, entah apa penyebabnya, Tumenggung Murtiwandawa seperti menyesali segala kekejaman dan perbuatannya yang tidak terpuji. Ya, pasti telah terjadi sesuatu, Kakang. Iya, aku kira memang begitu. Seperti bermimpi saja, Nyai. Aku bertemu dengan Gusti Tumenggung Murtiwandawa. Lalu, apa yang akan Kakang lakukan? Kakang akan melaporkan pada atasan Kakang? Tidak. Bagus, bagus. Aku kasihan sekali kepada orang itu. Melihat orang yang berjalan terlunta-lunta, selalu mengingatkan aku kepada ayah. Ayahku sejak sakit saraf itu menimpanya, ia tidak pernah kembali lagi. Tentu ayahku seperti orang itu tadi, Kakang. Berjalan dan terus berjalan. Aku sependapat, jika Kakang tidak melaporkan pertemuan Kakang dengan Tumenggung tadi, juga jangan menceritakan kepada temanmu yang paling akrab sekalipun. Karena meski ia sudah berjanji dan bersumpah untuk tidak bercerita pada orang lain, aku yakin orang itu akan menceritakan kepada orang lain lagi.
Sebagai prajurit Kediri, aku harus melaporkan hal ini. Oh, Kakang? Akan tetapi, aku tidak akan melaporkannya. Sekali lagi, karena nuraniku, kebenaran yang aku rasakan mendorong aku untuk bertindak demikian. Ya, kasihan orangnya, Kang. Waktu terus bergerak. Mantan Tumenggung Murtiwan Dawa terus melangkah. Keadaannya yang compang-camping dengan tubuh yang kotor karena sekian lama tidak membersihkan diri, menyebabkan dia tidak dikenali oleh siapapun. Keadaannya yang sekarang telah menenggelamkan ciri-cirinya yang khas. Seharian menjalani lorong-lorong di kota raja, menyaksikan persiapan perang yang semakin meningkat, menyaksikan barak-barak yang dibangun di mana-mana untuk tempat para prajurit. Saat siang bergeser ke arah sore, Sakyamurti berhenti di tepi jalan, bersandar pada sebuah pohon asam yang rindang, dan dari sebuah rumah terdengar percakapan. Di mana anakmu, Nyai? Sedang pergi ke Pakiwan, Kiai. Sudah kau beritahu dia? Belum. Aku tidak tega menyampaikannya. Kilosari memang gila. Aku tidak mengira akan terjerat oleh persoalan seperti ini. Ya, nasi telah terlanjur menjadi bubur. Disesali macam apapun, tidak ada gunanya. Sebaiknya kau panggil anakmu, Nyai. Kiai? Aku berharap Rarangin bisa mengerti kesulitan bapaknya. Panggillah. Aku akan menyampaikan dengan hati-hati. Ya, semoga Rarangin bisa memenuhi permintaanku ini. Maksud Kiai, permintaan Kilosari itu? Iya. Kasihan Rarangin. Suami istri itu hampir mendekati usia 50 tahun. Namanya Kiai dan Nyai Pradipo. Memiliki seorang anak gadis mata wayang yang cantik parasnya, Endang Rarangin. Mantan Tumenggung Murtiwan Dawa terusik rasa keingintahuannya. Dengan seksama dia memasang ketajaman telinganya. Dan setelah menunggu beberapa saat, Endang Rarangin telah bercakap-cakap dengan kedua orang tuanya. Ayah baru saja dari pasar. Iya. Ayah jadi memberikan kanuri kepadaku. Duduklah, Rarangin. Bapak akan membicarakan sesuatu yang penting untukmu. Soal apa, ya? Duduklah, Nduk. Meski Endang Rarangin telah duduk dengan takjim dan siap untuk mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh ayahnya, namun Kiai Pradipo seperti mengalami kesulitan untuk menyampaikan isi hatinya. Ayah, mengapa ragu-ragu, Ayah? Nduk, kau sudah tahu Kilosari, bukan? Orang yang berbaik hati meminjamkan uang kepada ayah itu. Ya, ayah memiliki banyak hutang kepadanya. Iya. Dan ternyata ayah ibumu tidak mampu melunasi hutang itu dengan bunganya. Kilosari mengatakan ia akan menganggap hutang itu lunas. Asalkan kalau kau mau dijadikan istri mudanya.
Bukan saja Endang Rerangin yang terkejut, dan seketika itu pula rona wajahnya memerah saga. Maka di tepi jalan, duduk di bawah pohon asam, Sakyamurti pun terkejut pula. Sakyamurti tiba-tiba terbayang pada anaknya sendiri, Wara Palupi. Itulah permintaan Kilosari, Nduk. Bukankah ayah telah menjual rumah yang di dekat pasar itu, juga beberapa ekor kuda yang ayah miliki untuk melunasi hutang itu, ya kan? Ayah telah terjerat dengan hutang berbunga yang seolah tidak ada ujungnya, Nduk. Kilosari menganggap semua pembayaran kita itu belum cukup dari bunga-bunga yang dihitungnya. Lalu? Ya, begitulah, Nduk. Kilosari menghendaki agar kau menjadi istrinya. Barulah hutang itu dianggap impas. Bagaimana, Nduk? Bersediakah kau menolong Bapak? Aku harus menjadi istrinya, Ayah. Istri lelaki yang sudah tua, wajahnya jelek, dan perutnya buncit itu. Iya, Ayah. Iya, orang kaya, Nduk. Paling tidak, jika kau mau menjadi istrinya, kau telah membebaskan ayah dan ibumu dari lilitan utang yang berkepanjangan. Dan kau sendiri, aku mau ya, Nduk? Ada tamu, Kiai. Oh, siapa ya? Buka dulu pintunya. Kiai Pradipo merasa bagai ada sesuatu yang mengganjal di lehernya. Dia sangat jengkel. Di saat dia berbincang soal yang amat penting dengan anak istrinya, tiba-tiba harus terganggu oleh seorang pengemis. Kau mau apa? Berilah kawelasan kepada aku, Kisana. Telah beberapa hari ini aku tidak makan. Pergilah. Kami bertiga juga belum makan. Bagaimana dengan sekeping uang? Aku doakan kalau kau mau menolongku, kau akan terlepas dari kesulitan yang kau alami. Bukankah kau sedang bingung? Jangan ikut campur urusan orang lain. Dan aku tidak percaya dengan omongan seorang pengemis. Ayo, pergi. Aku tidak punya uang dan aku tidak punya sekeping uang untukmu. Aku lapar. Aku tidak peduli. Apakah kau lapar atau tidak? Ayo, pergilah. Baiklah. Kau tidak mau memberikan sedikit makanan, tidak apa-apa. Meskipun hidungku membaui sedapnya gulai di dapur. Baunya sampai di hidungku. Pergi, kataku. Begitu, aku akan kembali duduk di bawah pohon asam saja. Semoga ada burung yang terbang di atasku dan mau menjatuhkan kotorannya tepat ke mulutku untuk menyambung hidup dalam beberapa hari ini. Wong edan. Wong edan. Macam-macam saja. Orang lagi punya masalah. Sebenarnya Bapak tidak tega memintamu untuk melakukan hal itu. Tetapi kau mengerti bukan? Bagaimana keadaan bapakmu? Kilosari itu hubungannya luas. Ia bersahabat dengan orang-orang penting di Kediri.
Bahkan katanya dengan Tumenggung Yuda Paksa. Kalau kita melawan, nasib kita akan sangat buruk. Bisa jadi Kilosari akan meminta bantuan pada prajurit Kediri untuk membunuh ayahmu ini, Nduk. Sudahlah, Kiai. Hati anakmu rupanya goncang. Beri kesempatan kepadanya untuk menenangkan hatinya. Sudahlah, Nduk. Sana, masuk ke dalam bilikmu sana dulu. Dengan gontai, Endang Rerangin melangkah masuk ke dalam biliknya. Dan di sana tangisnya pun tumpah. Nyai Pradipo dan suaminya hanya menghela napas panjang. Sedangkan Sakyamurti yang duduk bersandar di bawah pohon asam, sibuk membayangkan wajah Kilosari, seseorang yang pernah dikenalnya. Sementara waktu kembali merayap, matahari semakin condong ke arah barat. Sakyamurti yang terkantuk-kantuk terbuka matanya ketika sebuah dokar melintas dan kemudian berhenti di halaman rumah Ki Pradipo. Bagaimana, Kiai Pradipo? Sudah kau siapkan uang untuk melunasi hutangmu kepadaku, ha? Maaf, Tuan. Saya minta maaf. Belum ada uangnya? Belum, Tuan. Saya masih mencoba mengumpulkannya, Tuan. Uang yang mana yang kau kumpulkan itu, ha? Kau lupa bahwa setiap hari nilai uang itu terus berkembang. Hah? Meski kau peras keringatmu untuk mencetak uang, kau tidak akan mampu membayar hutangmu. Sebaiknya kau pertimbangkan saja tawaranku itu. Kau berikan anakmu kepadaku sebagai istriku, dan hutang itu akan aku anggap impas. Nah, derajatmu akan terangkat karena kau menjadi mertuaku, Pradipo. Hah? Sudah kau bicarakan maksud dan keinginanku itu pada anak dan istrimu? Sudah, Tuan. Lalu bagaimana hasilnya? Anakmu mau? Ya, anakmu mau kan menjadi istri baruku? Kepriye, Nduk? Kamu mau jadi istriku, bukan? Kelihatannya gadis itu tidak bersedia, Kilosari. Siapa kau? Siapa aku tidak perlu. Tetapi aku bermaksud berbaik hati kepadamu. Memberitahu kepadamu, ada yang lebih sesuai untuk menjadi istrimu. Bagaimana? Apakah kau tertarik? Siapa? Seekor kuda betina. Kurang ajar, wong edan. Pengemis tidak tahu malu. Hei, pergi sana. Hei, pergi kau. Ayo pergi. Pergi kau, mengapa kau kesini lagi, ya? Tidak, Ki Pradipo. Aku tidak akan pergi. Aku ingin duduk di sini. Aku yakin anak perempuanmu akan merasa iba kepadaku dan mau memberiku makan. Bukankah kau akan merasa senang kalau aku juga ikut berbicara di sini, Losari? Pradipo, usir orang itu. Cepat usir orang itu. Pergi kau. Ayo pergi. Tidak baik kau di sini, tahu. Pergi. Ayo pergi.
Tidak, aku tidak akan pergi. Pergi. Nanti kau akan kuberi uang. Ayo pergi. Aku tidak mau kalau kau akan memberi uang. Pemberianmu tidak tulus. Aku ingin anak perempuanmu yang akan memberi aku. Tentu ia akan memberi dengan tulus. Bukankah begitu, Kilosari? Wong Mis. Cepat pergi, kataku. Atau aku akan berbuat kasar kepadamu. Kalau kau berani melakukan hal itu, kau yang akan kubuat pulang dengan terpincang-pincang. Suruh Agul. Kemari kau. Oh, kau bermaksud memanggil kusir dokarmu itu? Aku tidak takut. Ora wedi. Tidak takut aku. Orang yang dipanggil itu segera datang mendekat, sementara orang tua yang tak dikenal itu tersenyum tenang. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.